Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fauzan Wirawan. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya merupakan peserta dari mata kuliah Governance and Public Affairs 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa topik mengenai mata kuliah Governance and Public Affairs. Apa saja itu? Yuk disimak! Yang pertama, komunikasi publik pemerintah. Landasan hukum dari komunikasi publik pemerintah ialah Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Instruksi ini ditujukan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Komunikasi publik pemerintah juga memiliki tujuan, antara lain, menyerap aspirasi publik, menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah. Peran dari komunikasi publik pemerintah antara lain menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya tentang kebijakan dan program pemerintah. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Di tingkat pusat, komunikasi publik pemerintah ini dipegang oleh Kominfo. Lalu, apa saja sih tugas Kominfo? Tugas Kominfo antara lain mengordinasikan perencanaan, menyusun narasi tunggal, melakukan kajian terhadap data dan informasi, melakukan pemantauan dan evaluasi, melakukan media monitoring dan menganalisis media, serta pesan yang disampaikan harus bersifat cepat, tanggap, dan berwawasan nasional. Topik berikutnya yang akan saya presentasikan adalah sistem umpan balik pemerintah. Bagaimana informasi umpan balik atau feedback terhadap layanan dan aturan pemerintah, baik yang bersumber dari lembaga di pusat maupun dari lembaga di daerah. Teman-teman, sejatinya pemerintah juga butuh loh feedback dari kita. Mengapa demikian? Karena dengan adanya umpan balik kepada pemerintah, pemerintah dapat melakukan kajian ulang terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan. Untuk itu, kita harus tahu dulu nih, sumber umpan balik itu dari mana saja sih? Yang pertama, lembaga-lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah ini meliputi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berikutnya adalah tokoh masyarakat. Seperti yang kita tahu, tokoh masyarakat atau opinion leader biasanya akan ikut angkat suara ketika pemerintah baru saja mengeluarkan aturan atau kebijakan baru. Berikutnya adalah media massa. Media massa ini meliputi media cetak. Berikutnya adalah jenis-jenis umpan balik. Kalian tahu nggak sih, setidaknya ada 4 jenis umpan balik, yaitu positive feedback, negative feedback, zero feedback, dan neutral feedback. Positive feedback adalah respon atau tanggapan khalayak atau publik yang bersifat mendukung atau menyetujui suatu kebijakan. Hal ini dapat diindikasikan sebagai berikut. Banyaknya khalayaknya mengetahui dan memahami aturan dan layanan pemerintah terkait. Menerima dan menjalankan aturan dan layanan pemerintah terkait. Memelihara atau menjaga aturan dan layanan pemerintah terkait. Berikutnya adalah negative feedback, yaitu respon atau tanggapan publik pemerintah yang tidak mendukung, tidak menyetujui, atau menolak aturan pemerintah. Feedback ini memiliki indikator sebagai berikut. Mengetahui tentang aturan dan layanan pemerintah tetapi tidak setuju atau kurang mendukungnya dengan berbagai alasan. Yang kedua, tidak menjalankan sebagian atau seluruhnya dari aturan atau ketentuan pemerintah tersebut. Dan yang ketiga, tidak menggunakan aturan pemerintah sebagai pedoman. Berikutnya adalah zero feedback atau jenis respon tanggapan publik pemerintah yang tidak diungkapkan.
sehingga sulit untuk diperhitungkan. Jenis feedback ini dapat diukur dengan cara para stakeholder yang mewakili lembaga atau nama pribadi tidak menyatakan atau tidak memberi tanggapan atau komentar apapun terhadap aturan dan layanan pemerintah. Yang terakhir adalah neutral feedback. Neutral feedback merupakan umpan balik berupa respon atau tanggapan publik pemerintah yang tidak memberikan makna atau interpretasi sehingga tidak mempengaruhi produk, aturan, dan layanan pemerintah. Oleh sebab itu, umpan balik jenis ini juga bisa dikatakan umpan balik semu. Jenis umpan balik ini dapat diukur melalui respon yang tidak memihak atau tidak mendukung pada salah satu bentuk pelayanan dan aturan pemerintah yang bersifat kontroversial. Topik kita yang terakhir adalah media relations pemerintah. Menurut Leslie, hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi merupakan inti dari media relations pemerintah. Media relations juga tidak dapat dilepaskan dari kegiatan press conference. Lalu, apa saja sih kegiatan yang ada pada saat press conference? Yang pertama adalah press tour, press reception, press briefing, press statement, press interview, dan press gathering. Prinsip pada media relations adalah simbiosis mutualisme atau saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Mengapa demikian? Karena sejatinya PR membutuhkan wadah untuk publikasinya, sedangkan media membutuhkan konten untuk isi beritanya. Oleh sebab itu, PR dan media saling membutuhkan. Berikutnya adalah tugas. Tugas dari seorang PR adalah berinteraksi dengan jurnalis untuk membangun hubungan yang bersifat jangka panjang, mengelola kontak dengan jurnalis di saat genting, mencari liputan media, dan merespon permintaan wawancara atau informasi yang dibutuhkan oleh jurnalis. Seorang PR juga harus selalu siap dan siaga saat jurnalis mencarinya, terutama ketika krisis sedang terjadi. Mengapa demikian? Karena ketika krisis sedang terjadi, hanya dari seorang PR lah informasi terpercaya bisa didapatkan oleh para jurnalis. Tak sampai di sana, tugas seorang PR juga membangun hubungan baik dengan media, mengembangkan pesan, memahami karakter masing-masing media, dan menyusun budget. Karakter media ini selalu berbeda-beda. Tidak semua media ingin menuliskan berita baik tentang kita. Oleh karena itu, memahami karakter dari media adalah tugas penting bagi seorang PR. Nah, itu dia tadi beberapa materi tentang governance and public affairs. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.